ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Selama ini ya, selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya, kita digoblokin dengan yang namanya bajingan, pengkhianat negara yang begitu. Keterbukaan informasi adalah fondasi utama tata kelola institusi yang partisipatif dan akuntabel. Ini merupakan hak masyarakat untuk tahu dan kewajiban lembaga publik untuk menyediakan informasi. Maka, harus ada upaya dan komitmen dalam keterbukaan informasi publik yang mudah diakses dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, publik harus tahu. Masyarakat harus tahu apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah. Untuk apa saja anggaran-anggaran yang begitu besar. Selama ini UU KIP nomor 14 tahun 2008 sudah hampir 2 dekade. Namun, keterbukaan informasi ini dinilai masih setengah-setengah, bahkan masih dipilah-pilih. Sehingga di sini terindikasi masih ada upaya untuk menutupi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh institusi kita. Dan disinilah Kang Deddy hadir sebagai pemimpin yang benar-benar ingin terbuka kepada masyarakat. Kang Deddy membongkar anggaran-anggaran yang ada di Pemprov. Bahkan saat ini Kang Deddy mewacanakan akan mengupload anggaran setiap kota kabupaten seluruh Jawa Barat. Nah, ini merupakan sebuah gebrakan yang sangat dahsyat sekali. Dan mungkin kebijakan ini akan membuat para pejabat semakin gerah terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Seperti yang beliau ungkapkan ketika pidato di hari jadi Kota Cirebon. Berikut cuplikannya. Saya akan ngundang wali kota, sekda, kepala bapeda, kepala bapenda. Saya akan baca anggaran kota Cirebon, kabupaten Cirebon, seluruh Jawa Barat, satu digit. Dan saya akan masukin ke media sosial saya biar rakyatnya tahu. Biar rakyatnya tahu. Biarkan ini transparansi. Kalau ingin transparansi, publik harus tahu detail isi anggaran kita. Jangan ragu lagi, kasih tahu. Kenapa? Kalau publik sudah diberitahu detail anggaran kita, ingat, kita akan mendapat impact yang kedua, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik sudah tinggi, Anda terus bekerja untuk publik, Anda dihujat siapapun, digempur oleh buzzer manapun, ada yang bela rakyat, bukan buzzer, bukan influencer. Kenapa? Rakyat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka. Tapi kalau kitanya tidak terbuka, tinggal di rumah gelap, orang nggak akan percaya. Nanti rakyat bayar pajak pun susah. Kenapa pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat hari ini terus meningkat? Karena saya memperlihatkan bahwa ini duit pajak, ini untuk jalan, ini untuk PJU, ini untuk drainase, ini untuk taman di pinggir jalan. Setiap hari saya tayangkan pembangunannya, berapa nilainya, siap kontraktor mana yang mengerjakan, kemudian lamanya berapa, kemudian yang bekerja berapa orang. Terus saya jelaskan dan orang boleh koring. Silahkan cek ketebalannya bener nggak, lakukan semua. Kalau sudah dipercaya, kemanapun pergi, maka orang tidak akan mengkhawatirkan kita. Nah, dan kebijakan ini mendapat respon sangat positif dari masyarakat. Salah satunya ini ada netizen yang mengungkapkan unek-unek. Oke, kita simak ini bagaimana tanggapan netizen ini. Selama ini ya, selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya, kita digoblokin dengan yang namanya peraturan perundang-undangan yang dibuat-buat oleh parlemen kita ini ya. Sekarang Pak Deddy Mulyadi ya, jujur ya, Kang Deddy Mulyadi sudah membongkar semuanya. Sudah dibongkar semuanya, cara-cara sistem kinerja para penguasa daerah itu sudah dibongkar semuanya ya kan. Terkuak semuanya bagaimana penggunaan anggaran. Ya kan? Dari mulai pemberian dana hibah, dana dibongkar semua hanya sama Gubernur Jawa Barat, ya kan? Terbuka semua. Selama ini kita dibodohin soal anggaran, itu kita dibodohin, masyarakat itu dibodohin. Bahkan mungkin di seluruh Indonesia gubernur akan bersepakat dengan wakil rakyat untuk membodohi masyarakat. Mereka berleha-leha dengan anggaran yang ada tanpa diketahui oleh publik. Sekarang terbongkar semua sama Kang Deddy Mulyadi, dibongkar semuanya. Kita sekarang dibuat melek hukum, ya kan? Kita terbuka otak kita sekarang, ternyata sebobrok itu, ya kan? Birokrasi itu sebobrok itu tentang anggaran. Ya. Oke, sekarang kita mulai kritis. Kita mulai kritis ini mulai dari tanah Sunda ya. Ini bahaya ini, apalagi ada oknum-oknum itu tuh yang satu itu yang nyinyir terus. Jangan kasih napas di Jawa Barat ini
partai manusia-manusia yang jelas-jelas ingin menghancurkan sebuah tatanan yang sudah tersusun rapi. Kang Deddy adalah sejarah, ya kan? Jujur dia, sejarah di negeri ini, di NKRI, Gubernur Jawa Barat yang sekarang itu adalah sejarah. Camkan itu, dan tolong diingat ya untuk dulur-dulur se-Jawa Barat nih semuanya. Jangan kasih napas yang namanya partai manusia yang ingin merusak tatanan sebuah tatanan yang sudah terbentuk. Dia adalah bajingan pengkhianat negara yang begitu. Nah, keren kan guys? Nah, semoga dengan adanya keterbukaan ini akan meminimalisir penyelewengan dana-dana dari pemerintah, sehingga akan terjadi percepatan pembangunan, percepatan kemajuan masyarakat khususnya di Jawa Barat.